tiap tahun gitu ya. Nah mungkin sebaiknya kalau udah lebih dari 5 tahun matanya itu dicek, apalagi yang sudah punya diabetes. Sobat Healthier, jumpa kembali dalam perbincangan seputar masalah kesehatan dan tentunya masih di CND Channel. Sobat Healthiers, mata merupakan jendela kehidupan. Apabila terjadi gangguan penglihatan pada mata kita, tentu saja hal ini sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Terlebih, hal ini terjadi pada orang-orang yang memiliki penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Saya akan mengajak Sobat Healthiers menemui narasumber kita, yaitu Dr. Rita Chandra, spesialis mata subdivisi vitreoretina, yang akan memberikan penjelasan mengenai seluk-beluk gangguan mata pada pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Ayo kita ikuti keseruan perbincangannya. Tapi ada juga yang sudah proliferatif diabetik retinopati, jadi sudah terjadi kerusakan. Ada. Jadi ada dua stadium. Iya, dua stadium. Gitu. Dok, ini kan pada pasien-pasien diabetes ini kan ya, apakah ada bedanya, Dok, antara pasien-pasien ini yang rutin minum obat, yang rajin kontrol ke dokter seperti itu, dengan yang gulanya nggak terkontrol, yang ya mungkin nggak pernah check up seperti itu. Nah, proses ini, Dok, perjalanan penyakitnya ini apakah ya nanti endingnya juga sama, nanti ya bakalan mengalami itu tadi kerusakan saraf itu mata ya, Dok? Iya. Ya? Itu yang paling sering mungkin pasien itu nggak sadar ya. Iya. Jadi diabetes itu memang lebih dini deteksi, Iya. itu lebih bisa menghindari jadi kerusakan. Itu karena kadang-kadang pasien itu tidak merasa matanya ada masalah kalau tidak terjadi penurunan penglihatan. Jadi dia tidak akan memeriksa ke dokter mata kalau matanya nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan, nggak ada gangguan. Jadi ya mungkin ada sedikit gangguan, dikiranya mungkin kacamata gitu ya, paling sering begitu. Begitu dia nggak kelihatan, udah mungkin istilahnya sudah terjadi kabur sekali, hanya 1 meter baru dia datang, udah parah gitu. Dan mata satunya juga sudah hampir mengalami seperti itu gitu. Jadi memang tergantung dari deteksi dini. Deteksi dini itu makin cepat dia terdeteksi sejak awal, itu bisa mencegah proses kebutaan atau memperlama kebutaan pada mata. Memang pasien-pasien diabetes kita tidak bisa istilahnya mencegah progresivitas pada mata, nggak bisa. Yang kita lakukan itu hanya artinya memperlama proses kerusakan di mata. Ya syukur-syukur nggak terjadi gangguan ya, Dok ya. Iya, jadi kalau misalnya dia berobat ke kami ya, Dok, mata saya bisa sembuh nggak gitu ya. Kalau kita kembalikan, diabetes sendiri kan juga tidak bisa sembuh. Jadi prosesnya tetap berjalan. Jadi harapannya pasien itu kontrol diabetesnya harus baik, supaya proses kerusakannya juga nggak cepat. Misalnya dengan kerusakan dia yang nggak terkontrol mungkin cepat dalam waktu 5 tahun mungkin sudah memburuk penglihatannya, mungkin dengan kontrol yang baik mungkin lama, mungkin bisa 20 tahun, 25 tahun dia masih bisa melihat dengan baik gitu.
gitu. Cuman kalau sembuh ya tidak, istilahnya kalau kencing manis itu kan terkontrol. Iya. Iya, jadi matanya pun juga lebih awet gitu. Jadi bisa nggak bengkak, nggak perdarahan gitu. Jadi bisa anu ya dok ya, artinya ya waktu untuk bisa melihat Ya, istilahnya dok ya, ya itu yang betul. panjang ya dok. Jadi memang sebenarnya pasien tuh berharap mau sembuh gitu, Iya. kepinginnya sembuh. Tapi mungkin yang nggak disadari oleh masyarakat ini itu tadi ya dok, penyakit dasarnya yaitu diabetes itu Penyakit yang dasarnya. mungkin apa ya, mereka yaitu males kontrol, males minum obat, apalagi mungkin pengobatannya juga seumur hidup ya dok ya, untuk Seumur diabetes hidup. ya. Iya, seumur hidup. Nah ini yang harus sobat healthiers waspadai, terutama bagi anda yang punya kencing manis, ya ini memang wajib hukumnya untuk rutin minum obat, kontrol ke dokter seperti itu untuk menghindari hal-hal terjadi pada mata seperti tadi, gangguan-gangguan pada mata. Nah ini dok, ini saraf mata atau retina ini antara mata kiri dan kanan itu samakah atau bagaimana dok? Sendiri-sendiri ya. Oh, Tapi karena sakitnya di badan kan satu ya. iya. Biasanya kalau yang mata kanan ada masalah, yang kiri pun sama gitu. Cuman mungkin ada beberapa pasien beda ini stadium. Misalnya yang mata kanan stadiumnya lebih parah, yang kiri masih belum gitu. Bisa ya, seperti dok, itu. ya? Bukan menular sih, tapi ya memang sama. Kan penyebabnya di dalam darah kita gitu. Iya, iya. Jadi sama. Baik, penglihatannya juga nanti juga walaupun yang satunya berat, satunya ringan, tetap gangguannya ya tetap sama ya dok ya? Sama. Walaupun yang satunya misalnya masih normal nih dok, tapi satunya ada gangguan, ya tetap ada gangguan ya dok ya? Iya. Itu bisa justru mungkin kalau mereka lebih awal, kadang-kadang satunya sudah nggak bagus ya. Iya. Satunya masih jelas. Kadang ada pasien tuh dibiarin aja, merasa dia saya masih ada satu mata ini gitu. Masih ada cadangan. Tapi begitu satu matanya nggak kelihatan, Iya. baru bingung. Padahal satunya sudah nggak lihat gitu. Okay. Jadi mesti harus waspada, sedini mungkin ada gangguan. Kita nggak ngerti ya dok ya, gangguan itu ada di mana, yang mata penglihatan kabur atau ada bayangan itu kita nggak ngerti apakah itu memang ada gangguan di retinanya atau di bagaimana ya dok, tetap harus periksa ke dokter mata ya dok ya. Iya. Baik dokter Rita, nah ini yang perlu sangat diwaspadai oleh sobat healthiers ini dok, gejala dini atau gejala awal apa sih dok yang mesti sobat healthiers yang harus waspada ini sebelum nanti ada gangguan-gangguan yang lebih lanjut yang mungkin ini tadi dokter katakan nggak bisa sembuh ya dok ya, atau kerusakannya parah baru bingung sendiri gitu dok. Iya. Jadi jadi kita tuh pertama harus sering-sering mungkin memeriksa. Kalau misalnya kita belum sempat ke dokter ya, kita periksa satu-satu mata kita dengan menutup, mungkin satu-satu ditutup gini. Kadang-kadang kita punya dua mata, satunya kabur, tapi kita nggak merasa, karena kita melihat dengan dua mata kan, sering seperti itu. Jadi coba kita satu-satu tutup, kiri gantian begini, kira-kira sama-sama terang nggak? Nah, jadi pasien kencing manis itu satunya nggak terang, tapi dia merasa masih kelihatan, gitu. Keluhannya apa? Biasanya kok mata saya kok mulai burem ya yang kiri gitu, burem. Bisa dicek sendiri ya dok ya? Bisa, kadang-kadang kok burem ya, misalnya gini, atau mungkin dia tadi yang bayangan ada bulat-bulat bercak gitu, kok ada bulatan ini gitu, dibiarkan besoknya tambah banyak, jadi seperti item-item jalan. Kadang ada pasien yang merasa bahwa dokter kayak ada darah mengalir ya, ada yang seperti itu, kayak darah mengalir gitu. Lah kayak gini dok, darahnya kadang dari bawah ke atas ini gitu, terasa. Bisa ya dok ya? Makin lama kadang-kadang kalau dibiarin makin banyak, akhirnya gelap. Kalau perdarahannya banyak ya langsung nggak kelihatan, gelap. Nah ini karena mungkin tadi dokter sebutkan gejalanya tuh nggak ada nyeri ya dok ya, jadi mungkin mereka ya sudah biarin aja, mungkin
Iya. bayangan-bayangan sedikit, Iya. dibiarkan saja ya dok ya? Iya, kadang-kadang pasien itu merasa mungkin kacamata saya gitu. Kadang ada yang datang ke optik ngecek ini kok nggak bisa gitu. Justru kadang-kadang sering sama optik disarankan ini nggak bisa dicek, jadi harus ke dokter mata, mungkin ada masalah gitu kan. Nggak bisa, nggak ada kacamata yang cocok untuk. Jadi nggak bisa ya dok? Nggak ya? bisa. Kadang-kadang wah mungkin kacamata saya ini mungkin nambah gitu ya. Iya. Tapi setelah dicek nggak ada ukurannya karena memang nggak bisa, tetap ukuran apapun tetap burem gitu. Karena Biasanya memang, biasanya disarankan udah dicek ke dokter mata saja, mungkin ada masalah di mata yang mana gitu kan, nggak tahu juga ya kan gitu, harus dicek gitu. Iya ya dok. Biasanya terus dia baru datang ke dokter mata untuk ngecek matanya gitu. Dan memang nggak boleh ditunda lagi ya dok ya, memang ya harus segera. Mungkin ya orang awam banyak yang pasti tertujunya mungkin pada optik ya dok ya. Mungkin siapa tahu kacamatanya nambah minusnya atau bagaimana ya dok ya. Ternyata memang ya harus diperiksakan lebih lanjut ke dokter mata. Iya. Dokter Rita, untuk pasien-pasien penderita diabetes ini kapan sih dok pasien ini memeriksakan dirinya ke dokter mata? Nunggu ada keluhan atau bagaimana nih dok? Oh iya, gini ya. Kadang-kadang masyarakat itu kan ada yang mungkin dia merasa burem baru dia datang. Tapi ada juga yang tidak merasa burem karena mungkin sudah banyak baca ya, banyak cerita dari teman, mungkin ada temannya yang sakit kencing manis cerita, atau mungkin mereka baca ya di majalah atau di TV, oh orang diabetes seperti ini, mereka meriksa sendiri dengan kesadaran sendiri, gitu. Tapi ada juga disarankan oleh dokter penyakit dalam. Jadi ada kita juga sering dapat kiriman mungkin dari dokter penyakit dalam, mohon konsul pasien dengan misalnya diabetes, dia sudah cuci darah gitu ya, mohon dicek ini mohon penglihatannya gitu, ada juga. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu ya, mungkin kalau punya diabetes memang tanpa ada keluhan, mungkin apalagi yang sudah diderita lebih dari 5 tahun, mestilah meskipun nggak ada keluhan mata, cek gitu. Cek saja. Sama seperti kita kita kontrol lab mungkin ya. Kadang-kadang kan kita, aku kepengen dah tahunan mau periksa darah gitu ya. Kadang-kadang kan periksa gula darah berapa sih tiap tahun gitu ya. Nah mungkin sebaiknya kalau udah lebih dari 5 tahun, matanya itu dicek. Apalagi yang sudah punya diabetes, itu. Karena memang resikonya ke sana ya dok ya, kepada saraf mata ya dok. Mungkin kalau lebih awal gitu ketahuan tuh lebih, artinya lebih bisa diselamatkan lah matanya. Oke, baik dok.